Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya dan salam sejahtera buat kita semua. Baiklah, pada kesempatan kali ini, perkuliahan kali ini kita akan membahas tentang HACCP dalam industri. Dalam hal ini nanti kita bagi dua. Untuk pertemuan kali ini kita masuk pada bagian 1. Dan bagian 2 akan kita sampaikan pada pertemuan berikutnya. HACCP ini merupakan salah satu bagian dari manajemen dalam lingkungan industri, yang mana HACCP ini akan membahas terkait dengan beberapa komponen-komponen yang akan mendukung pada peningkatan dari sistem manajemen ataupun kualitas dari produk nanti yang akan dihasilkan. HACCP kepanjangan atau singkatan dari Hazard Analysis Critical Control Points. Hazard Analysis Critical Control Point. Dalam hal ini berarti nanti mengandung hazard analysis. Hazard analysis berarti bagaimana cara menganalisis suatu potensi bahaya. Kemudian ada critical control point. Berarti adalah titik kendali kritis. Pada tahap mana, pada titik mana suatu tahapan tersebut sangat kritis. Artinya potensinya sangat besar untuk mengandung bahaya. Dan selain itu juga mengandung istilah control point. Dalam hal ini berarti adalah titik pengendalian. Yang mana pada titik pengendalian nanti erat kaitannya dengan kualitas ataupun mutu dari produk yang dihasilkan ataupun jasa yang diberikan. Dari pengertian terlebih dahulu, HACCP dapat diartikan tadi dari singkatan Hazard Analysis Critical Control Point, merupakan suatu jaminan mutu. Dalam hal ini berarti adalah kita memberikan suatu jaminan pada mutu, tetapi yang mendasarkan pada suatu penghayatan bahwa hazard atau bahaya tersebut dapat timbul dari berbagai titik ataupun tahapan proses produksi tertentu. Jadi jaminan mutu yang didasarkan pada suatu potensi bahaya yang bisa muncul pada suatu tahapan tertentu, tetapi kita lakukan atau dapat dilakukan pengendalian untuk mengontrol bahaya-bahaya tersebut. Artinya bahaya tersebut kita minimalisir seminimal mungkin atau sesuai dengan standar yang telah kita tetapkan, mengikuti aturan-aturan yang sudah ditetapkan. Sistem HACCP bukan suatu jaminan keamanan tanpa resiko. Jadi ini bukan tanpa resiko, tetapi yang ada adalah meminimalkan resiko. Bukan zero risk, tetapi adalah minimal risk. Jadi di sini adalah untuk meminimumkan risiko bahaya dari suatu keamanan pangan. Karena ketika bicara terkait dengan HACCP, ini adalah terkait dengan keamanan dari suatu produk pangan. Dalam hal ini adalah produk pangan merupakan bagian dari agroindustri ataupun industri di bidang agro yang mengolah dari bahan-bahan hasil pertanian untuk menjadi pangan. Dan dari pangan itulah keamanan itu harus kita jamin atau kita minimumkan resikonya supaya konsumen benar-benar dapat menerima produk dengan baik, gitu ya. Penerapan HACCP dalam rantai produksi pangan di sini nanti menyangkut pada berbagai tahapan proses, mulai dari bahan baku, artinya kita bagaimana suplai bahan baku yang kita terima itu sudah kita tangani atau kita kendalikan. Kemudian penanganannya artinya pasca panennya atau pasca dari penerimaan bahan baku. Mungkin disimpan dalam suatu storage ataupun mungkin perlu diberi pre-treatment tertentu untuk mencegah berbagai potensi kerusakan yang ada. Barulah masuk ke pengolahan. Nah, di pengolahan ini nanti yang paling utama, karena dalam suatu pengolahan pasti melewati suatu tahapan proses yang cukup panjang ataupun mungkin beberapa tahapan proses, dan di mana pada suatu tahapan proses tersebut pasti nanti akan memiliki satu atau beberapa titik kritis
Yang mana jika suatu tahapan proses tersebut tidak dikendalikan dengan benar, maka potensi bahaya tadi bisa muncul dan bisa menyebabkan risiko keamanan pangan yang tidak baik. Setelah melalui proses pengolahan, barulah masuk ke proses distribusi. Distribusi dari industri ke mungkin agen-agen ataupun pengecer, sampai ke pemasaran, ini sampai ke bagaimana barang tersebut atau produk tersebut sampai ke konsumen, dan kemudian juga sampai ke konsumen pun juga harus kita kendalikan. Artinya beberapa produk bisa mengandung bahaya atau risiko bahaya meskipun sudah sampai ke konsumen. Misalnya adalah suatu produk susu pasteurized. Susu yang diolah dengan suatu proses pasteurisasi, yang mana pasteurisasi tersebut adalah mengolah produk dengan mematikan bakteri patogen. Tetapi bakteri-bakteri lain yang non-patogen masih ada. Sehingga produk tersebut mudah rusak jika tidak disimpan pada kondisi yang benar. Misalnya susu pasteurized itu harusnya disimpan pada suhu refrigerator atau suhu sekitar 4-10 derajat Celcius. Nah, ketika sampai konsumen, misalnya konsumen membeli produk susu pasteurized atau susu pasteurisasi tadi. Di supermarket didisplay di ruang pendingin, kemudian diambil, kemudian dibawa oleh konsumen tersebut, tetapi misalnya konsumennya tidak segera menyimpannya kembali ke kulkas atau ke refrigerator. Misalnya setelah beli, justru mungkin jalan-jalan dulu, mampir sana-sini, makan dulu di mall dan sebagainya, sehingga susu pasteurized berada pada suhu ruang dalam waktu yang lama, misalnya lebih dari 4 jam. Nah, maka bakteri-bakteri non-patogen itu bisa tumbuh dan kemudian bisa menurunkan kualitas produk susu tersebut. Bahkan mungkin bisa saja nanti produknya rusak lebih lanjut, misalnya menjadi basi, menjadi berlendir, dan sebagainya. Karena konsumen tidak menanganinya dengan betul. Sehingga harus ditulis keterangan yang jelas bahwa produk tersebut harus segera disimpan pada suhu rendah. Nah, keberhasilan penerapan HACCP ini membutuhkan suatu tim yang solid. Jadi, ketika akan menerapkan HACCP dalam suatu industri, terutama ini adalah industri pangan ya, maka dibutuhkan suatu tim yang mana di dalam tim tersebut terdiri dari beberapa orang yang memiliki keahlian yang beragam. Misalnya, terdiri adanya yang ahli budidaya, terkait dengan bagaimana bahan baku yang bagus itu idealnya adalah yang dibudidayakan di mana gitu. Harus di iklim yang seperti apa, harus dengan tanah yang seperti apa. Kemudian dokter hewan. Misalnya kalau susu ketika mau diperah, itu kondisi hewannya harus seperti apa? Apakah boleh ketika hewan sedang dalam penanganan misalnya dengan disuntik dengan suatu antibiotik, sehingga otomatis nanti susunya juga mengandung antibiotik. Nah, apakah boleh susunya diperah? Nah, ini harus membutuhkan ya, ini keahlian dari dokter hewan. Kemudian ahli mikrobiologi. Ini yang sangat utama karena kerusakan bahan pangan atau hazard itu banyak muncul dari potensi kerusakan mikrobiologis, meskipun kerusakan kimiawi ataupun kerusakan fisik juga bisa mempengaruhi. Kemudian dari ahli kesehatan, produk tersebut boleh dikonsumsi oleh siapa saja. Misalnya ada orang-orang tertentu yang alergi pada beberapa komponen khusus, maka ya juga diperlukan sehingga produk tersebut perlu ditulis. Misalnya susu sapi, itu kan tidak boleh dikonsumsi oleh penderita laktos intoleran, maka harus dipertegas misalnya dengan diberi keterangan tidak cocok untuk individu dengan laktos intoleran seperti itu. Kemudian ahli ekonomi, dari sisi ekonominya
karena ini membutuhkan biaya dan seterusnya. Kemudian dari teknologi pangan sendiri, ini juga sangat erat kaitannya bagaimana mengolah bahan baku menjadi produk pangan yang aman, yang bisa dikonsumsi oleh konsumen dengan aman. Selain aman tentu juga berkualitas. Nah, karena HACCP ini nanti tidak berdiri sendiri, tapi dia juga membutuhkan dari sistem manajemen yang lain. Termasuk misalnya adalah ISO 9001 yang bergerak pada bidang manajemen mutu. Tujuan dari HACCP secara umum adalah meningkatkan kesehatan masyarakat dengan cara mencegah atau mengurangi kasus keracunan dan penyakit melalui makanan atau pangan. Ini adalah meningkatkan kesehatan masyarakat. Arahnya adalah tujuan umumnya ke sana. Kenapa bahan pangan tersebut harus aman? Yaitu adalah tujuannya untuk meningkatkan kesehatan. Jangan sampai masyarakat mengkonsumsi produk kita tetapi justru memiliki resiko berbagai macam penyakit ataupun bahaya setelah mengkonsumsinya. Dan secara khusus di sini adalah nanti untuk mengevaluasi cara memproduksi pangan untuk mengetahui bahaya yang mungkin timbul dari pangan. Jadi mengevaluasi terkait dengan proses produksinya. Bagaimana, apakah produksinya tersebut sudah betul atau masih memiliki potensi yang besar untuk menghasilkan produk pangan yang tidak aman. Gitu. Misalnya di sana ada baut-baut yang mudah bersinggungan, sehingga suatu saat mungkin bisa tergerus atau bahkan mungkin patah, sehingga nanti masuk ke dalam produk. Nah, itu kan juga tentunya bisa menimbulkan bahaya. Atau mungkin dalam suatu proses, misalnya di sana dekat dengan bahan lain yang bisa berpotensi terjadinya kontaminasi silang. Prosesnya udah betul, misalnya udah sterilisasinya udah betul, tetapi begitu mau jadi kemasan, misalnya ternyata melewati suatu lingkungan yang berpotensi terjadinya cross-link kontaminan. Nah, itu cross kontaminan. Tentu itu akan berbahaya. Misalnya dekat dengan bahan-bahan yang reject. Ternyata bahan-bahan reject itu kan ada yang bocor dan sebagainya, mungkin rusak. Itu ternyata disimpan di dekat mesin pengemas. Nah, itu tentu juga akan berpotensi menimbulkan cross kontaminan dari produk-produk yang reject, yang rusak, yang mungkin bisa mengandung atau ditumbuhi oleh mikroba tertentu, mikroba patogen. Dan tujuan khusus kedua adalah memperbaiki cara memproduksi pangan dengan memberikan perhatian khusus. Nah, ini memberikan perhatian khusus terhadap tahap-tahap proses yang dianggap kritis. Tahap mana tersebut yang dianggap kritis? Biasanya adalah tahap di mana di sana dilakukan suatu proses termal yang bertujuan untuk sterilisasi atau untuk pasteurisasi. Artinya untuk mengurangi jumlah mikroba yang ada. Sterilisasi misalnya dengan autoclave atau mungkin dengan suatu hot filling atau mungkin dengan suatu penggunaan sinar UV dan sebagainya. Atau mungkin tadi tidak sampai sterilisasi tetapi hanya pasteurisasi. Pemanasan pada suhu tertentu selama waktu tertentu yang ditujukan untuk membunuh bakteri patogen atau mikroba patogen. Nah, ini. Jadi secara khusus melihat atau memperbaiki pada titik-titik kritis tersebut. Kemudian yang ketiga, memantau dan mengevaluasi cara-cara penanganan dan pengolahan pangan serta penerapan sanitasi dalam memproduksi pangan. Nah, kaitan dengan penanganan sanitasi atau penerapan sanitasi. Sanitasi baik sanitasi produksi maupun sanitasi komponen-komponen pendukungnya. Yaitu adalah SDM-nya sendiri, sumber daya manusianya atau pekerja, kemudian juga lingkungannya,
kemudian juga peralatan-peralatan yang berhubungan, baik peralatan penunjang langsung ataupun pendukung tidak langsung yang mungkin bisa bersinggungan. Dan keempat adalah meningkatkan inspeksi mandiri terhadap industri pangan oleh operator dan karyawan. Jadi di sini setiap karyawan atau pekerja yang bekerja pada proses pengolahan tersebut atau pada suatu industri tersebut, supaya juga bisa menginspeksi secara mandiri. Artinya mereka dengan memahami pentingnya HACCP, memahami bagaimana penerapan HACCP, maka mereka bisa melakukan inspeksi secara mandiri bertanggung jawab pada area kerjanya masing-masing. Apakah dia bekerja pada area penanganan bahan baku, proses produksi, pengemasan, penggudangan, atau bahkan sampai ke distribusinya. Jadi, termasuk tadi sampai ke bagaimana penanganan pada tahap akhir sampai ke konsumen. Barangkali pada konsumen juga perlu dilakukan edukasi, misalnya tadi terkait dengan susu pasteurized yang disimpan di suhu dingin. Disimpan di suhu dingin bukan hanya sekedar untuk membuat susunya terasa segar ya, tapi jauh lebih itu adalah untuk menjaga keamanan pangan dari produk pasteurized tersebut. Karena mungkin beberapa konsumen tidak paham, taunya kalau disimpan di ruang pendingin itu adalah hanya untuk membuat supaya ya ada sensasi segar gitu. Karena dalam prakteknya banyak juga yang di supermarket itu produk-produk yang bukan produk pasteurized ya, produk-produk steril ataupun produk umum itu juga disimpan di sana gitu. Minuman-minuman botol yang sudah disterilisasi juga banyak yang disimpan di sana hanya untuk memberikan sensasi dingin. Dan susu pasteurized juga disimpan di sana. Nah, dikiranya juga bisa jadi hanya untuk supaya seger saja. Nah, itu maka harus juga perlu dilakukan edukasi. Kenapa HACCP diperlukan dalam industri pangan? Keamanan pangan adalah persyaratan wajib untuk konsumen. Produk tidak aman maka wajib ditarik. Jadi misalnya nih, kan kita sudah menghasilkan produk, kemudian kita jual gitu ya. Dan setiap produk yang akan dijual itu kan pasti sudah melalui suatu quality control, sudah diuji apakah ada kontaminan atau tidak di dalam produk pangan tersebut. Nah, selain diuji apakah ada kontaminan pada produk tersebut, juga nanti ada yang namanya dilakukan suatu produk retensi, produk sampel retensi. Artinya ada beberapa sampel yang kita ambil, kemudian kita simpan. Kita simpan sampai jangka waktu tertentu, misalnya 1 bulan, 2 bulan gitu ya. Apakah ada perubahan pada sampel tersebut? Sekaligus sebagai verifikasi. Nanti jika terjadi suatu penyimpangan pada produk yang sudah beredar. Meskipun pada saat sudah ingin diedarkan sudah diuji, sudah bagus. Tapi namanya pengujian itu kan sampling ya. Namanya sampling itu kan berarti sampel, tidak semuanya kan gitu. Bisa jadi ada beberapa pas di sampling, sampel yang kita ambil itu pas bagus atau mungkin tidak terdeteksi dengan benar. Nah, sehingga untuk antisipasinya ada produk retensi yang kita simpan. Gitu. Nah, misalnya ini terjadi produk retensi yang kita simpan ternyata tiba-tiba banyak yang gembung. Misalnya dari 10 sampel yang kita simpan ada 4 yang gembung, misalnya produk kalengan gitu ya, susu kaleng. Kok gembung? Ada 4. Kemudian diuji. Apa yang menyebabkan gembung tersebut? Ternyata di sana ada bakteri, misalnya bakteri patogen. E. coli atau mungkin salmonella gitu ya. Nah, maka produk yang sudah terlanjur dipasarkan tadi yang sudah beredar wajib ditarik ketika ditemukan kondisi tersebut. Berarti batch dari produk tersebut tidak aman. Nah, itu wajib ditarik gitu. Karena kalau tidak ditarik bisa jadi mungkin akan ada korban yang lebih parah atau mungkin korban yang lebih luas. Gitu.
Kemudian yang kedua adalah banyaknya kasus keracunan pangan. Jadi urgensi yang kedua adalah banyaknya kasus keracunan pangan. Keracunan pangan terjadi pada banyak hal ya. Meskipun paling besar adalah biasanya adalah pada proses produksi pangan massal. Misalnya pada suatu catering, pada suatu hajatan yang produk pangannya dimasak secara massal, tetapi mungkin penanganannya kurang baik sehingga terjadi keracunan. Tetapi juga beberapa kasus telah pernah terjadinya kasus keracunan pangan. Mungkin dulu barangkali kalau menelusur ya, ada istilah biskuit beracun, kemudian ada istilah produk kaleng yang berbahaya dan sebagainya. Kemudian ada beberapa produk-produk yang dianggap mengandung pewarna yang berbahaya ataupun pengawet berbahaya. Nah, di sana. Sehingga urgensi ini harus kita kendalikan supaya tidak terjadi lagi kasus-kasus keracunan pangan. Yang berikutnya adalah terbatasnya jaminan sistem inspeksi produk melalui pengujian untuk menjamin keamanan pangan. Jadi jaminan sistem inspeksi produk yang ada selama ini masih sangat terbatas. Ya, artinya mungkin inspeksi sudah berjalan. Misalnya dari BPOM, dari Dinas Kesehatan. Inspeksi ke pasar-pasar, mungkin ke supermarket, dan sebagainya. Tetapi inspeksi yang dilakukan biasanya adalah dari tampilan fisiknya. Untuk menguji secara lebih detail, secara lebih mendalam, terkait dengan kandungan mikrobanya, terkait dengan kandungan bahan kimia berbahayanya, itu masih terbatas. Ya karena produk yang beredar di pasar sangat besar. Kalau itu semuanya harus dilakukan sampling, semuanya dengan pengujian mendalam, maka ya mungkin biayanya akan sangat besar. Sehingga inspeksi lebih diarahkan pada tampilan fisiknya. Apakah ada penyimpangan atau penyalahgunaan atau potensi bahaya yang terlihat langsung. Nah, karena terbatasnya jaminan sistem inspeksi ini, maka dari masing-masing industri pangan tadi wajib menjamin keamanan pangan ini melalui penerapan HACCP. HACCP berkembang menjadi standar internasional dan persyaratan wajib pemerintah. Nah, kemudian HACCP akhirnya sudah menjadi standar internasional dan pemerintah juga telah mewajibkan melalui berbagai peraturan yang telah ditetapkan melalui undang-undang. HACCP sebagai sistem yang memberikan efisiensi manajemen keamanan pangan. Jadi sebenarnya dengan penerapan HACCP, manajemen keamanan pangan ini menjadi efisien. Bagaimana mengendalikannya? Itu kalau sudah kita kendalikan dari awal, maka resiko yang lebih besar itu bisa kita minimalisir sehingga menjadi efisien. Kebutuhan akan sistem keamanan pangan yang efektif. Jadi sistem keamanan pangan yang efektif ini adalah wajib diterapkan, wajib kita penuhi, yaitu adalah melalui sistem penerapan HACCP tersebut. Nah, untuk menerapkan HACCP dibutuhkan beberapa persyaratan awal ya. Artinya sebelum menerapkan lebih lanjut, ada prerequisite atau pre-requirement. Apa-apa yang harus dipenuhi dulu. Karena ini tidak bisa instan, membutuhkan beberapa tahapan hal yang harus kita penuhi. Di antaranya, program harus terdokumentasi. Jadi sebelum bisa menerapkan HACCP, sistem dokumentasi harus sudah berjalan terlebih dahulu. Sistem pencatatan harus terjalan terlebih dahulu. Meskipun belum memiliki mungkin ISO 9001, mungkin belum memiliki sertifikatnya. Mungkin belum memiliki ya sertifikasi dari GMP atau termasuk HACCP ini sendiri. Tapi ya industri harus sudah menerapkan itu karena itu sebenarnya adalah sistem manajemen umum, sistem manajemen dasar yang harus bisa dilakukan. Bagaimana setiap proses hasil yang diperoleh selalu tercatat, terdokumentasi, dan kemudian bagaimana proses berjalan tersebut harus mengikuti dokumen yang sudah
sudah ditetapkan konsisten. Jangan sampai misalnya kemarin masaknya, sterilisasinya suhu 100 derajat selama 15 menit. Giliran berikutnya hanya 13 menit. Oh, nggak apa-apa kok, kalau gitu kurangi dikit lagi aja. Hanya 11 menit, nah, seterusnya berubah-ubah terus. Nah, nggak boleh seperti itu. Kemudian identifikasi semua langkah dalam operasi yang kritis terhadap keamanan dan mutu pangan. Nah, sebelum bisa menerapkan HACCP dengan benar, harus mengidentifikasi dulu setiap tahapan proses itu seperti apa. Apakah mengandung potensi bahaya, seberapa potensi bahayanya, apa-apa saja yang bisa muncul yang mengakibatkan bahaya tersebut. Nah, itu harus teridentifikasi terlebih dahulu. Kemudian terapkan prosedur kontrol yang efektif pada setiap tahapan operasi atau tahapan proses. Jadi setiap tahapan yang dilakukan ada kontrol. Bagaimana mekanisme kontrolnya? Ketika terjadi sesuatu, bagaimana pengendaliannya dan sebagainya. Pencatatan dan review prosedur pengendalian secara periodik dan ketika ada perubahan operasi. Nah, ketika ada ini terutama ya, pencatatan itu secara periodik ya. Apakah setiap batch, apakah setiap jam, apakah setiap hari, dan seterusnya tergantung dari jenis produk yang dihasilkan. Dan kemudian ketika ada perubahan operasi, proses bisa jadi berubah mengikuti perkembangan. Misalnya yang dulunya awalnya prosesnya menggunakan panas langsung, misalnya menggunakan steam. Kemudian berikutnya misalnya diubah pengen lebih efektif, ditambah lagi dengan penyinaran dengan UV misalnya. Nah, itu semuanya harus terdokumentasi ataupun tercatat dan direview atau dievaluasi. Nah, persyaratan dasar prerequisite sangat berhubungan dengan dua hal berikut ini untuk bisa menerapkan HACCP. Yang pertama adalah GMP, Good Manufacturing Practice, atau kalau dalam industri kecil atau tingkat UKM kemarin kita kenal dengan istilah CPPOB, cara produksi pangan olahan yang baik. Nah, pada tingkat industri kita kenal Good Manufacturing Practice. Kemudian yang berikutnya adalah Sanitation Standard Operating Procedure. Sanitasinya bagaimana? Karena HACCP tanpa sanitasi ya nanti sama aja. Mungkin sudah steril, tetapi kalau habis itu terkontaminasi silang, ya nanti juga produknya menjadi tidak aman. Maka sanitasi ini wajib diterapkan terlebih dahulu sebelum bisa menerapkan HACCP. GMP adalah peraturan pedoman cara memproduksi makanan yang bertujuan agar prosesnya memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dan menghasilkan produk makanan yang aman dan bermutu. Mulai dari fasilitas, peralatan, metode, pengawasan, sampai memproduksi makanan yang kita bahas pada pertemuan awal ya, terkait dengan GMP ataupun CPPOB. Kemudian tuntutan konsumen ini adalah ada dua hal ya. Ya pasti satu kualitas, dua adalah keamanan. Ini kualitas dan keamanan. Kualitas saja tidak cukup, aman saja juga tidak cukup gitu ya. Ini maka dua hal ini harus ya berjalan bareng, harus terpenuhi. Nah, disinilah bagaimana GMP itu berperan dalam nanti penerapan HACCP. GMP ini bisa mencegah sekaligus melindungi, gitu ya. Dengan penerapan produksi yang baik, maka GMP dapat mencegah suatu pemalsuan ataupun kontaminan. Bagaimana layout produksinya harus ditata sedemikian rupa sehingga tidak ada lalu lalang yang bertabrakan ataupun berpotensi menghasilkan kontaminasi silang. Bisa mencegah pemalsuan dan kontaminasi. Juga GMP ini melindungi pemalsuan. Melindungi artinya bisa bagaimana tidak terjadi suatu pemalsuan produk. Gitu ya. Nah,
Pemalsuan ini membuat tidak murni dengan menambahkan suatu substansi dari luar atau yang menyebabkan penurunan mutu atau rendah mutunya. Sedangkan kontaminasi menjadikan tidak layak digunakan karena terkena bahan lain yang tidak dikehendaki yang bisa menimbulkan bahaya, baik biologi, kimiawi maupun fisik. Kaitannya dengan komponen umum dalam GMP adalah ini ya, kaitannya GMP itu adalah masih kaitannya dengan quality ya, yang nanti kalau lebih lanjut bisa diterapkan secara lebih mendalam dengan penerapan ISO 9001. Pada GMP nanti juga akan memperhatikan bagaimana suatu proses pengolahan, penyimpanan, sanitasi, karyawan, bangunan, peralatan, dan pemeliharaan yang kita bahas sebelumnya ya, pada penerapan GMP ataupun cara produksi pangan olahan yang baik. Nah, pada HACCP pun juga nanti akan memperhatikan ini. Tetapi nanti titik fokusnya yang berbeda. Titik fokusnya adalah critical control point. Nah, itu yang menjadi utama. Meskipun dalam HACCP juga mengandung control point ataupun memperhatikan komponen-komponen yang bisa bersinggungan pada critical control point tersebut. Nah ini, sedangkan sanitation standard operating procedure, ini kaitannya dengan prosedur operasi standar untuk sanitasi. Cara baku yang menjelaskan bagaimana tugas-tugas atau pekerjaan khusus dipantau dan dilaksanakan. Standar operating, berarti cara atau cara mengoperasikan, cara menjalankan, cara melaksanakan. Baik itu untuk kaitannya dengan proses produksi ataupun dengan pendukungnya tadi, mulai dari penerimaan bahan baku, kemudian penggudangan, pemasaran tadi ya. Nah, prosedur baku inilah yang harus diikuti karena sudah melalui suatu tahap jenis evaluasi dan verifikasi. Jadi prosedur tersebut harus sudah melalui suatu verifikasi bahwa benar standar tersebut sudah tepat. Jangan sampai menetapkan standar operasi ini ya asal misalnya, yang penting ada gitu ya. Yang penting ada, tetapi tanpa memperhatikan aspek-aspek lainnya, tanpa verifikasi dan validasi ya, maka ya akhirnya dia hanya berdiri sendiri dan kemudian ya tadi banyak hal-hal nanti yang tidak pas gitu ya, tidak pas atau tidak benar, sehingga nanti dalam melaksanakannya tidak efektif atau bahkan bisa menimbulkan bahaya. Potensi bahaya yang berhubungan dengan lingkungan processing atau personal dikendalikan dengan SSOP. Jadi kaitannya dengan sanitasi nanti erat kaitannya dengan lingkungan processing dan personal. Artinya ini adalah sanitasi pekerja. Itu sangat besar peranannya nanti pada penerapan HACCP. Oleh sebab ini perlu dikendalikan terlebih dahulu melalui penerapan SSOP ini. Potensi bahaya yang melekat pada produk atau terkait dengan tahapan proses, nah barulah ini kita fokuskan, kita kendalikan dengan HACCP. Nah, jadi di sini HACCP tidak berdiri sendiri ya, artinya memang harus mengikuti, harus didukung dengan standar operasi yang lain, baik yang berhubungan dengan sanitasi ataupun dengan mutu tadi. Nah, persyaratan utama sanitasi dan pelaksanaannya. Kaitannya dengan sanitasi ini adalah harus pertama memperhatikan kaitannya dengan sumber air. Ya, karena bagaimanapun semuanya pasti akan menggunakan air. Kalau berhubungan dengan pangan ya pasti menggunakan air. Minimal untuk mencuci kan gitu. Apalagi untuk sebagai bahan baku. Nah, itu maka harus dijaga, harus ditetapkan syarat ataupun standar yang baku untuk menjamin keamanannya tadi. Persyaratan dan kebersihan serta permukaan yang kontak dengan makanan. Peralatan harus bersih dari kotoran, bebas mikroba patogen, jumlah mikroba minimal dan tersanitasi.
peralatan harus selalu ini ya, terjaga sterilnya. Maka setiap produksi setelah melalui beberapa batch, ya setiap batch pun juga harus dilakukan suatu pembersihan. Pembersihan minimal dengan flushing. Flushing itu dicuci dengan air aja, gitu, minimal itu. Tapi setelah melalui beberapa batch, nah itu harus dilakukan suatu sanitasi pembersihan secara maksimal dengan menggunakan apakah desinfektan ataupun menggunakan sejenis chemical reagent untuk membersihkan kotoran-kotoran yang bisa mengendap ataupun tertinggal selama proses flushing tersebut. Pencegahan terhadap kontaminasi silang ini perlu dilakukan, yaitu dengan memisahkan antara bahan mentah dengan bahan jadi ataupun dengan produk setengah jadi. Kemudian higiene personal, jangan sampai menjadikan sumber kontaminan pekerjanya. Peralatan dan lingkungan pabrik, di mana toilet, di mana tempat produksi, di mana bahan baku, di mana produk jadi. Nah, itu harus dipisahkan secara jelas. Perawatan fasilitas cuci tangan dan toilet penting untuk mencegah penyebaran kotoran ataupun mikroba patogen yang ada di sekitar pengolahan. Penyediaan fasilitas cuci tangan yang memadai. Nah, ini cuci tangan itu dulu kadang dianggap remeh gitu. Mulai dianggap sangat penting ya, mungkin kemarin dengan pandemi kemarin ya. Jadi pandemi itu juga meskipun musibah itu juga ada hikmah gitu ya. Ada hikmah dengan adanya pandemi, akhirnya orang sekarang relatif lebih care untuk sering cuci tangan. Jangankan untuk pekerja yang memang berhubungan langsung dengan produksi yang memang berhubungan dengan keamanan pangan. Kita sendiri pun yang sehari-hari ingin makan, ingin mengonsumsi makanan tertentu, itu ya, biasanya akan lebih sering cuci tangan. Pencegahan produk dari cemaran atau kontaminan, hindari makanan dari kontaminasi fisik, kimia, ataupun mikrobiologi. Kemudian penandaan label atau labeling pada penyimpanan untuk bahan-bahan yang bersifat beracun ataupun berbahaya. Label yang benar ini adalah di label wadah asli, nama kandungan bahan apa, nama pembuatnya apa, kemudian label wadah selama bekerja, nama kandungan bahan, instruksi pemakaian, dan seterusnya. Nah, ini harus jelas ya, setiap bahan-bahan terutama yang dianggap reaktif ataupun mengandung racun atau bisa beracun atau bisa menimbulkan bahaya, itu wajib diberi label. Label itu maksudnya adalah penanda ya, penanda bahwa kita harus lebih hati-hati pada bahan tersebut begitu. Kemudian di penyimpanan ruangan dengan akses terbatas, ya namanya penyimpanan, yaitu tidak boleh terlalu banyak orang lewat gitu ya, atau orang masuk keluar masuk gitu. Pisahkan yang food grade dan non food grade. Dijaga dari peralatan yang ada kaitannya dengan makanan. Penyimpanan harus dijaga supaya tidak menimbulkan potensi cross kontaminan. Kemudian pengendalian kondisi kesehatan pekerja dengan mengontrol kondisi pekerja, harus benar-benar sehat. Kalau pekerjaannya saja misalnya sakit, misalnya flu atau demam, ya itu harus dijaga. Jangan sampai nanti orang sakit dipaksakan bekerja, begitu. Sehingga nanti akhirnya malah produknya terkontaminasi dan virus ataupun mungkin mikroba yang ada pada pekerja tersebut bisa menular ke orang lain atau menular ke konsumen melalui produk tersebut, ya bisa saja. Kebersihan manusia, kebersihan harus tetap dijaga karena manusia sebagai sumber-sumber penyebar penyakit. Ini justru ini manusia itu sebagai sumber utama ya, sumber utama. Karena kalau istilahnya proses tersebut tidak banyak menggunakan tenaga manusia, kontaminasi itu boleh dibilang kecil.
jarang terjadi. Tetapi ketika proses tersebut banyak menggunakan tenaga manusia, nah di sanalah potensi besar. Gitu. Tapi kan kita tidak mungkin semuanya mengandalkan mesin gitu. Nanti manusianya mau ngapain gitu. Itu kan harus dijaga juga. Artinya secara sosiologinya, artinya dari aspek kemanusiaannya, ya juga harus dipertahankan gitu. Makanya ada istilah mungkin industri 5.0 itu ya. Jadi 4.0 itu barangkali sudah mulai digeser ke 5.0 gitu, karena ya harus ada unsur kemanusiaan yang tetap kita jaga. Mesin itu sebagai alat bantu. Tetapi juga jangan sampai manusia ini yang sebagai komponen utama malah menjadi sumber penyebar penyakit. Nah, ini satu sumber kontaminan. Jangan sampai gitu. Sehingga harus dijaga. Kemudian perlindungan terhadap gangguan hama atau pes. Hama-hama, nah ini makanya di lingkungan pabrik terutama itu dibuat sedemikian rupa jangan sampai ada bahan-bahan organik ya, atau bahan-bahan organik maksudnya adalah bahan-bahan yang bisa dimakan oleh hewan. Misalnya ya di sana ada kayu. Ya kayu memang mungkin bukan makanan tapi bisa menjadi makanan buat hewan. Artinya bisa dimakan hewan. Mungkin ada apa? Serpihan-serpihan daun, serpihan-serpihan kotoran yang bisa dimakan hewan. Nah, itu harus dihindari. Sehingga bangunan pabrik itu diusahakan terbuat dari bukan bahan organik. Semuanya diganti bahan-bahan anorganik. Fiber, besi dan sebagainya, stainless ini. Bebas tikus, kecoa, lalat. Gunakan pestisida sesuai aturan. Hati-hati dalam penggunaan pestisida karena bisa menimbulkan bahaya untuk yang lain. Mencegah masuknya binatang tersebut dengan menutup semua lubang-lubang yang bisa menyebabkan hewan masuk. Termasuk mungkin dari saluran air itu juga harus ada penutupnya. Karena saluran air justru di sana banyak hewan tuh bisa masuk. Mungkin melalui lubang saluran air di toilet atau di wastafel dan sebagainya ya. Program pest control, nah ini untuk mengendalikan bagaimana ya hewan-hewan ini, hewan hama ini bisa dicegah. Nah, dalam penerapan HACCP ini kita wajib menerap atau mengikuti atau mengendalikan atau melaksanakan ya 7 prinsip HACCP. Nanti akan kita bahas secara lebih detail pada pertemuan berikutnya. Di sini kita bahas umumnya dulu. Bahwa dalam HACCP ini ada 7 prinsip yang harus diikuti untuk menjamin keamanan pangan tersebut. Yang pertama adalah nanti bagaimana kita bisa mengidentifikasi potensi bahaya. Potensi bahaya bisa muncul dari apa gitu ketika kita membuat suatu produk. Misalnya kita membuat produk yogurt gitu ya. Yogurt. Potensi bahaya berarti bisa muncul seperti apa ketika produk kita itu yogurt. Jadi kan kalau yogurt kan dia menggunakan bakteri ya, prosesnya menggunakan fermentasi. Berarti di sana ada potensi misalnya munculnya bakteri patogen atau kontaminasi bakteri patogen. Gitu. Kemudian misalnya kaitannya dengan karena yogurt itu rasanya asam, beberapa mungkin menambahkan asidulan, zat pengasam. Nah, sehingga zat pengasam tersebut harus yang aman. Jangan sampai asidulan tersebut nanti bisa menimbulkan sakit perut misalnya. Itu. Potensi bahaya ini harus diidentifikasi terlebih dahulu. Baru kemudian kaitannya bagaimana mengidentifikasi CCP atau Critical Control Point. Nah, kalau ini adalah kaitannya dengan tahapan proses. Pada tahap proses mana yang mengandung Critical Control Point?
Critical control point paling besar itu adalah kaitannya yang berhubungan dengan kontaminasi, terutama adalah mikroba. Meskipun juga bisa fisik dan kimia, tetapi kebanyakan adalah mikroba. Oleh sebab itu, pada tahap mana mikroba tersebut diturunkan jumlahnya atau dimatikan. Nah, disitulah menjadi tahapan CCP. Sudah pasti gitu. Artinya kalau di sana ada tahap proses penurunan mikroba, misalnya dengan pasteurisasi atau dengan sterilisasi atau mungkin dengan autoklav atau dengan mungkin dengan pendinginan atau pembekuan dan sebagainya. Nah, di sana berarti adalah kita namakan sebagai CCP atau titik critical control point gitu ya, titik critical control point. Kemudian terkait dengan establishing critical limit. Pada batas mana critical tersebut berbahaya? Nah, itu ya. Itu harus kita identifikasi, kita tetapkan. Karena tadi kita kan di sini jaminan di sini bukan zero risk ya, meminimalkan. Jadi kita juga tidak zero risk. Kalau zero risk nanti biayanya akan sangat mahal. Kita meminimalkan sehingga kita punya batas tertentu masih bisa kita tolerir. Gitu. Misalnya kalau produk kita itu produk-produk yang kering, yang tidak mudah rusak oleh mikroba. Di sana akhirnya kita bolehkan mengandung mikrobanya itu adalah ya misalnya maksimal 10 pangkat 5. Nah, gitu ya misalnya. Karena pada kandungan 10 pangkat 5 misalnya masih ada bakteri tersebut 10 pangkat 5 CFU per mililiter atau per gram produk ya. Nah, itu mungkin masih dianggap aman karena produknya kering. Jadi kalaupun ada bakteri, tapi dia akan susah tumbuh. Gitu. Tapi kalau produk kita misalnya adalah produk yang sangat mudah rusak, misalnya adalah ikan yang dikalengkan, gitu. Ikan yang dikalengkan. Maka ya pada produk ikan yang dikalengkan kita menetapkan standar yang sangat ketat. Potensi bahaya yang bisa kita terima adalah kalau di sana ada 10 pangkat minus 12 gitu. 10 pangkat minus 12. Artinya dari sekitar 10 triliun itu hanya ada satu yang terkontaminasi gitu, atau ya potensinya itu sangat kecil karena memang potensinya sangat riskan sekali ketika terkontaminasi. Kemudian mengimplementasikan continuous monitoring, nah bagaimana proses monitoringnya agar tetap berjalan sesuai rel, sesuai jalurnya. Monitoring untuk pengendalian prosesnya. Kemudian implementasi corrective measure untuk mengukur untuk ini tindakan korektif. Ketika terjadi bahaya atau potensi bahaya, koreksinya seperti apa gitu. Kemudian verification, validation ini adalah terkait bagaimana memastikan bahwa HACCP yang kita tetapkan tadi, prosedur-prosedur yang kita tetapkan ini sudah benar, sudah disepakati oleh semua elemen dan sudah dianggap benar. Kemudian kita verifikasi, kita uji. Ternyata betul bahwa dengan menerapkan itu, misalnya selama beberapa minggu, tidak ada masalah, nah kita validasi, kita tetapkan. Dan kemudian dokumen record keeping, documentation record keeping, ya semuanya selalu ujung-ujungnya harus terdokumentasi semua. Nah, kemudian bagaimana HACCP ini tadi erat kaitannya dengan GMP dan ISO. Jadi di sana harus terintegrasi, integrasi HACCP dengan sistem jaminan mutu lain. Jadi HACCP ini harus didukung oleh GMP dan ISO sebagai
universal program. GMP ini juga universal program kaitannya dengan proses produksi. Sedangkan ISO ini terkait dengan manajemen mutunya. Gitu. Semuanya kaitannya dengan mutu. Semuanya kaitannya dengan mutu, baik GMP maupun ISO 9001. Hanya bedanya adalah kalau GMP ini lebih ke arah manufacturingnya. Tapi kalau ISO ini dari semua elemen secara umum. Secara umum, baik mulai dari sistem secara general, misalnya kaitannya dengan sistem pekerjanya, industrinya, penerimaan bahan baku, sampai ke distribusi, sampai ke pemasaran, semuanya secara universal. Ini untuk menjamin mutu. Nah, semua kedua ini akan mendukung HACCP, sehingga HACCP bisa berjalan dengan baik. Nah, sebelum dilanjutkan ke tahap berikutnya, ada kuis. Jadi silakan dijawab kuis berikut, yaitu yang kuis pertama adalah jelaskan bagaimana cara mengidentifikasi critical control point pada suatu proses produksi. Ya, tadi sudah disinggung ya, kurang lebih bagian dari prinsip HACCP itu harus bisa mengidentifikasi critical control point. Nah, silahkan singkat saja. Nanti kuis ada lagi di belakang. Ya, nanti digabung, dijawab, dan kemudian dikumpulkan. Cara mengumpulkannya akan dijelaskan di belakang. Yaitu kuis pertama, ini jawab dulu. Jelaskan bagaimana cara mengidentifikasi critical control point pada suatu proses produksi. Jawabannya boleh ditulis tangan, kemudian difoto, atau ditulis diketik, kemudian dibuat PDF, boleh. Nanti tinggal dikirimkan soft filenya. Nah, kita lanjutkan. Kegunaan sistem HACCP. Sistem HACCP nanti akan sangat penting, akan sangat berperan dalam beberapa aspek berikut. Mencegah penarikan produk yang pertama. Jadi tadi supaya tidak terjadi bahwa ini sudah beredar meskipun sudah diuji, tapi ternyata setelah 1 bulan ada produk yang menggembung pada sampel retensinya. Akhirnya produk harus ditarik. Nah, itu kan biaya produksi biaya penarikannya sangat besar. Bagaimana mengumpulkan produk-produk yang sudah terdistribusi ditarik kembali. Dan biasanya kalau namanya penarikan produk ini terjadinya tidak hanya 1 batch. Biasanya itu bisa beberapa batch. Karena kalau misalnya kerusakan ataupun penyimpangan kondisi proses itu biasanya tidak terjadi serta-merta langsung ujuk-ujuk gitu ya. Dia kadang perlahan-lahan, misalnya mesinnya itu pendinginnya misalnya. Pendinginnya kurang bagus, itu mulai dari agak panas, sampai akhirnya terlalu panas. Nah, gitu. Atau juga misalnya sterilisasi, harusnya suhunya tercapai sekian, 121. Nanti turun itu perlahan-lahan pasti gitu. Sehingga nanti akan banyak batch yang ditarik. Nah, itu tentu akan menimbulkan biaya yang besar. Sehingga ini bisa mencegah HACCP ini itu terjadinya hal-hal tersebut. Harapannya ya dengan HACCP diterapkan tidak ada lagi nanti sampel retensi yang menyimpang sehingga tidak ada produk yang ditarik. Mencegah penutupan pabrik. Nah, ini lebih parah lagi. Kalau terjadi suatu penyimpangan yang sangat masif, mungkin sangat berdampak pada masyarakat, ya bisa jadi pabriknya ditutup karena dianggap melanggar. Meningkatkan jaminan keamanan pangan. Meningkatkan jaminan, ya namanya jaminan tadi tidak zero risk tapi minimalisir. Pembenahan dan pembersihan pabrik, ya biasanya nanti pabriknya akan tampil kinclong ya, karena akan selalu dibersihkan secara rutin. Mau nggak mau menerapkan HACCP harus menerapkan sanitasi. Mencegah kehilangan pembeli atau pasar. Nah, kalau konsumen sekali saja nanti ada yang keracunan, misalnya keracunan produk tertentu, misalnya susu gitu. Wah, itu bisa jadi konsumen yang lain itu juga akan langsung antipati, gitu. Antipati dengan produk tersebut. Gitu. Bahkan nanti bukan hanya produk merek
tertentu tadi, walaupun yang kena sebenarnya hanya yang beracun mungkin hanya produk dengan merek tertentu, satu merek saja. Tapi nanti merek yang lain nanti bisa kehilangan pembeli. Gitu. Karena orang khawatir, wah ini dari pabrik sana ya, dari industri ini ya, konglomerasi ini ya, nanti sehingga kehilangan kepercayaan. Nah ini, sehingga dengan menerapkan HACCP juga bisa meningkatkan kepercayaan konsumen dan mencegah pemborosan biaya karena masalah keamanan produk. Nah ini karena masalah keamanan produk ini masalah vital ya, wajib. Kena kasus sekali aja itu pabrik bisa tutup gitu ya. Nah, selanjutnya keuntungan dalam menerapkan HACCP, apa saja yang bisa kita peroleh, yaitu adalah pertama merupakan sistem jaminan keamanan pangan yang diterima secara internasional. Artinya jika kita nanti misalnya pasarnya adalah pasar ekspor, kemudian kita sudah menerapkan HACCP, maka persyaratan secara internasional ini bisa dipenuhi. Membuka wawasan dan pengetahuan yang lebih baik terhadap produk dan proses. Terkait dengan wawasan, pengetahuan tentu akan meningkat kaitannya dengan produk ataupun proses produksinya sendiri. Kemudian digunakan oleh pemerintah sebagai acuan program pemeriksaan. Jadi juga pemerintah melalui undang-undang yang ditetapkan, ini juga mengacu pada sistem HACCP ini. Partisipasi dan pemahaman yang lebih baik terhadap keamanan pangan. Dan kemudian penunjang penerapan sistem mutu ISO 9001 ya. Dulu 9000, sekarang 9001. Atau yang kita kenal dengan istilah TQM atau Total Quality Management. Nah, kemudian terkait dengan perkembangan sistem HACCP, ini sudah melalui proses yang panjang ya, mulai dari tahun 1960-an, kemudian 1971 pemaparan pertama, 1973 dari Amerika nih, dari Peraturan Federal Amerika Serikat menetapkan atau menerapkan prinsip HACCP pada makanan kaleng berasam rendah. Ya dulu memang awal-awalnya ini adalah terutama pada makanan kaleng ini ya, ini emang yang biasanya isinya adalah bahan pangan yang sangat mudah rusak, daging dan ikan itu, sehingga harus steril dan harus menerapkan HACCP ini untuk bisa mendapatkan produk yang aman dan berkualitas. Kemudian tahun 70 sampai 80 HACCP diadopsi oleh industri-industri besar. Tahun 85, nah ini National Academy Science Subcommittee merekomendasikan bahwa HACCP seharusnya diadopsi oleh pemerintah juga. Tahun 90 HACCP diterapkan untuk daging dan unggas beserta produk olahan atau produk turunannya. Tahun 93, nah ini Kodeks, nah ini mengadopsi menyanjurkan atau menyarankan bahwa FAO, WHO juga harus mengadopsi atau menerima HACCP ini sebagai standar keamanan pangan. 97 kemudian ada revisi bahwa HACCP System and Guideline for its application. Jadi di sini ada revisi ya sedikit ya terkait dengan kode guidance lainnya untuk aplikasinya. Nah, ini ada beberapa istilahnya penyempurnaan lah seperti itu. Dan kemudian tahun 98 Indonesia juga mengadopsi. Nah, Indonesia mengadopsi ini tahun 98. Artinya ya sebenarnya belum terlalu lama ya kalau 98 ya. Terkait dengan HACCP ini. Dan ini landasan hukum penerapan HACCP melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 96 tentang pangan dan Nomor 8 Tahun 99 tentang perlindungan konsumen.
Sehingga wajib menerapkan HACCP ini, terutama pada industri-industri pangan yang besar. Nah, demikian materi hari ini. Kemudian untuk kuis kedua, nah ini silahkan dijawab. Jelaskan bagaimana keterkaitan antara HACCP, GMP, dan ISO 9001. Kedudukan HACCP seperti apa, atau bagaimana juga keterkaitan antara ketiga sistem manajemen ini. Silakan dijawab. Kemudian ini kuisnya, kuis dikirimkan jawaban kuis dikirimkan ke email maksimal 27. Nah, ini ya, silahkan kuisnya dijawab, kemudian dikirimkan ke email saya, yaitu edi.subroto@unpad.ac.id, maksimal hari Jumat ini 27 Mei 2022 jam 23.59 atau jam 12 malam nanti ya. Silakan nanti dijawab pada dalam bentuk PDF boleh, atau tulis tangan kemudian difoto boleh, dikirimkan ke email saya ini. Terima kasih. Demikian untuk materi HACCP pada bagian 1. Kemudian silakan jika ada pertanyaan ataupun diskusi atau hal-hal yang kurang jelas, nanti dapat dituliskan pada kolom komentar pada YouTube ini, gitu ya, pada video YouTube ini. Silakan diisikan komentar jika ada hal yang mau ditanyakan ataupun ingin didiskusikan. Nanti akan kita balas atau kita bahas bersama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.